Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo, cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Nah, anak-anak ibu akan memulai video pembelajaran semester 2. Bagaimana? Anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran 5, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Menceritakan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul teks. Apakah yang dimaksud dengan poster? Coba tuliskan pengetahuanmu tentang poster pada kolom berikut. Ya, poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Pernahkah kamu melihat gambar yang serupa dengan gambar berikut? Di manakah kamu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Poster pada gambar tersebut memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Perhatikan kembali gambar poster berikut. Untuk membuat poster, terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Yang pertama adalah judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Kemudian yang keempat adalah sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet. Kamu sudah mengetahui unsur-unsur poster. Kemudian bentuklah kelompok bersama temanmu
Diskusikan bersama kelompokmu tentang kerangka atau perencanaan poster dengan tema pubertas. Kamu dapat mengembangkan tema tersebut untuk dibuat judul. Contohnya tentang tanda-tanda pubertas, cara mengatasi permasalahan pubertas dari sisi kesehatan, serta cara mengatasi permasalahan pubertas dari sisi perilaku atau sikap. Tulislah juga nama-nama anggota kelompokmu dengan kerangka atau perencanaan poster tersebut. Tuliskan perencanaan kelompokmu pada selembar kertas, kemudian kumpulkan pada gurumu. Jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku atau menambah pengetahuan, dan masih banyak kegiatan lain yang bisa kamu lakukan. Pada masa pubertas, hendaknya juga isi hari-harimu dengan sikap-sikap positif. Sebagai contoh, peduli lingkungan. Peduli lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Peduli lingkungan bisa dan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Anak-anak hebat, baca dan pahami teks berikut yang berjudul Jadi Aktivis Peduli Lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Semangat ya! Setelah membaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Cocokkan jawabanmu dengan jawaban ini. Pertanyaan pertama, jawabannya adalah jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Kemudian, pertanyaan kedua, apa kata kunci pada judul bacaan tersebut? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan tersebut. Nah, jawabannya, kata kunci pada bacaan adalah aktivis peduli lingkungan dan kumpulkan koran bekas. Kemudian, pertanyaan ketiga, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Ya, informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci adalah terdapat aktivis yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran bekas. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan pikiranmu? Ya, isi bacaan setelah membaca semua teks sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci. Itulah 4 pertanyaan yang terdapat pada teks Jadi Aktivis Peduli Lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Yang kedua, muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas pada manusia terjadi saat masa remaja. Semua manusia pasti mengalami masa pubertas dalam hidupnya. Pada masa pubertas, seseorang juga mengalami pertumbuhan fisik yang cepat. Perubahan-perubahan fisik yang terjadi akan berlangsung secara bertahap. Ayo anak-anak ibu, perhatikan ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas berikut, yaitu ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan ciri-ciri fisik remaja perempuan. Ciri-ciri fisik remaja laki-laki, yang pertama, massa otot semakin bertambah. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Yang ketiga, jakun mulai tumbuh dan tampak. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih berat. Yang kelima, biasanya tumbuh kumis. Yang keenam, tumbuhnya jerawat. Ketujuh, keringat semakin banyak. Kemudian, ciri-ciri fisik pada remaja perempuan. Yang pertama, massa otot semakin bertambah. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Yang ketiga, suara berubah menjadi lebih nyaring. Yang keempat, tumbuhnya jerawat.
Dan yang kelima, keringat semakin banyak. Anak-anak hebat, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Bagian mana yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat apa yang kamu peroleh? Nah, anak-anak ibu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut kepada guru. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.